Shalom pemirsa CPN Indonesia semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah, sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari buku ini. Dikatakan bahwa dia akan memberitahukan kita petunjuk bagaimana kita untuk lebih kenal akan Tuhan, dan juga kita akan memiliki pengharapan sejati kita tentang Tuhan juga. Dan juga dia akan memberitahukan kita suatu cara yang lebih baik tentang kehidupan kita yang akan penuh dengan kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga kita bisa memiliki kegembiraan dan kesukaan, lalu kita bagikan sinar itu pada saat kita sudah mendapatkannya, dan dimanapun kita berada, sinar itu selalu terpancar untuk semua orang bisa melihatnya. Bacaan kita kali ini judulnya, karena Tuhan akan menuliskannya di hatiku. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Tidak ada satu perintah hukum yang bukan untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dalam penurutan kepada hukum Tuhan, manusia bagaikan dikelilingi sebuah pagar dan mencegahnya dari kejahatan. Khotbah di atas bukit, halaman 62. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Dikatakan di sini bahwa karena Tuhan akan menuliskannya di hati kita masing-masing. Yang artinya adalah Tuhan akan memberikan kita suatu hukum yang harus kita turuti, suatu perintah yang harus kita ikuti, di mana kita akan bergemar pada saat kita mengikuti akan perintah-perintah yang Tuhan berikan itu, maka kita akan dicinta. Tetapi pada saat kita diberikan perintah itu, lalu kita tidak senang dan juga kita tidak terima, maka kita anggap saja kita menolak akan kecintaannya Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak mau untuk hidup dekat dengannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak ada satu perintah hukum yang bukan untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Jadi hukum itu dijadikan untuk kebaikan kita dan kebahagiaan kita tersendiri. Tetapi seringkali hukum yang ada membuat perasaan kita bahwa kita kenapa sih diberikan hukum ini, sehingga kita merasa tertekan, kita merasa tidak bahagia karena semua yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak kita itu semuanya dilarang. Tetapi di sini dikatakan bahwa perintah hukum itu untuk kebaikan kita dan juga untuk kebahagiaan kita, untuk kehidupan yang sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Hukum itu akan bermakna di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hukum itu seperti kita dikelilingi oleh pagar dan mencegah kita dari kejahatan. Kalau kita mengilustrasikan ini sangat memiliki makna yang luas. Dikatakan bahwa kita sedang diberikan satu tempat, lalu tempat itu dipagari dengan pagar yang sangat tinggi dan juga pagar yang tidak bisa dimasuki oleh hewan-hewan peliharaan ataupun binatang-binatang yang ingin untuk masuk ke dalam. Tetapi kita akan dijaga, dicegah dari segala yang datang itu, kejahatan maupun yang ingin untuk masuk itu Tuhan akan mencegah. Jadi dengan hukum yang ada, kita dapat menjadikan diri kita sebagai satu pagar, sehingga kita tidak kecolongan untuk masuk kepada kejahatan sendiri. Hukum yang diberikan di atas gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu pernyataan kepada dunia tentang hukum surga. Hukum ini ditabiskan di dalam tangan seorang perantara, diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati mereka dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Tuhan telah menyatakan maksud hukum itu ketika Dia menyatakan kepada umatnya, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Khotbah di atas bukit, halaman
5:6. Baik, jadi sangat menarik ya. Ini satu janji kepada umat kecintaan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa hukum yang diberikan itu di atas Gunung Sinai adalah ucapan prinsip kasih Tuhan kepada kita manusia. Sehingga dengan pernyataan itu dia memberikan hukum tentang surga kepada kita. Dia memperkenalkan surga tentang kita melalui hukum-hukum itu. Dan hukum itu ditabiskan di dalam tangan seorang perantara. Diucapkannya olehnya lewat kuasa siapa? Hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Jadi Tuhan memberikan hukum itu melalui perantara untuk memberikannya kepada kita sebagai pilihan kita. Apakah kita mau mengikuti hukum itu atau kita mau berpaling dari hukum itu. Kembali lagi, prinsip kita lah yang menentukan. Apakah kita mau ikuti suara hati kita atau ikuti prinsip yang Tuhan berikan. Sehingga terjadi lagi pilihan untuk kehidupan kita yang dimana kita akan memilih seperti apa kita akan mengikuti. Tapi pengajaran Tuhan lebih baik kita mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan melalui prinsip yang Ia hikmatkan kepada kita. Tuhan telah menyatakan maksud hukum itu ketika Dia menyatakan kepada umatnya, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Jadi Tuhan menjanjikan kepada umatnya bahwa harus menjadi orang yang kudus di dalam hidup kita masing-masing, baru kita bagikan kudus itu ke tempat di mana kita pun berada. Jadi kita sedang diberikan kehidupan kudus itu melalui cerminan hukum itu. Melalui cerminan hukum kita dapat dirubahkan untuk bisa menjadi orang-orang yang kudus, untuk bisa menjadi contoh-contoh kepada semua orang di sekeliling kita. Janji perjanjian baru ialah aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjukkan kepada Kristus sebagai anak domba Tuhan yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan takhta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan. Tidak satu iota atau satu titik pun yang diubahkan. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Apabila Eden berbunga kembali ke dunia, hukum kasih Tuhan akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Khotbah di atas bukit halaman 61. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita teguran yang sangat keras. Di dalam buku perjanjian baru mengatakan bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam hati kita masing-masing dan Dia akan tuliskan hukum itu dalam akal budi kita supaya kita bisa melakukan sesuatu hal itu. Lakukanlah dengan hukum yang ada dan juga dengan akal budi yang kita miliki. Kita bisa menjadi contoh bahwa hukum yang Tuhan berikan di dalam 10 hukum ini adalah contoh cerminan hidup kita untuk bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia, seorang pelayan Tuhan yang menurut, sehingga pada saat kita melakukan sesuatu orang bisa melihat bahwa hukum itu adalah cerminan karakter orang, sehingga orang dapat melihat akan karakter kita dan mereka juga bisa mengikuti. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjukkan kepada Kristus sebagai anak domba Tuhan yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan takhta yang kekal. Jadi hukum itu ditetapkan sebagai satu takhta yang kekal di mana semua orang harus mengikutinya. Tetapi dengan lambang nubuatan yang Tuhan berikan melalui kematian anak domba Tuhan untuk menghapus dosa dunia ini adalah satu nubuatan yang memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah mengorbankan satu nyawa. Bagaimana kita harus berbalik untuk kembali melihat lagi kepada 10 hukum. Karena 10 hukumlah yang akan menuntun kita sebagai satu cermin untuk kita memiliki hidup yang kekal itu. Jadi
10 hukum yang sudah ada bukan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa mengetahui akan kebenaran, tapi bagaimana kita bercermin untuk tidak melakukan hal yang salah, karena hukum itu sudah diberikan untuk bisa menjadi berubah akan karakter kita masing-masing, sehingga melalui 10 hukum itu kita dapat berubah untuk bisa melihat sesuatu hal yang Tuhan ingin titipkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada satu perintah pun yang telah dibatalkan, tidak satu iota atau satu titik pun dirubah. Dari 10 hukum itu tetap 10 hukum, tidak ada yang berubah, tidak ada yang dibatalkan, tetapi semuanya tetap ada untuk bisa menjadi cerminan kehidupan kita. Karena pada saat kita melanggar satu, maka semuanya sudah pasti kita larang. Jadi Tuhan memberikan 10 hukum itu sangat berkaitan supaya semuanya bisa kita turutin. Jadi tidak ada yang kita harus turutin dan juga tidak ada yang tidak kita turuti, tapi hukum itu diberikan untuk semua kita turuti. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar dalam kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan. Jadi dulunya Tuhan menjadikan hukum di Firdaus yang lama atau pada manusia yang di Firdaus, Tuhan melakukan hukum yang besar kepada kehidupan. Tetapi hukum itu tidak akan berubah pada saat Firdaus itu dipulihkan. Jadi hukum itu akan tetap ada. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang dibatalkan, tetapi akan tetap ada dan juga akan menjadi penuntun kehidupan kita. Akan menjadi cermin kehidupan kita, bagaimana kita melihat apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Karena hukum itu untuk kebaikan kita dan juga untuk kebahagiaan kita. Jadi kita harus kembali lagi mengingat bahwa hukum itu bukan menjadi tekanan untuk kehidupan kita, tapi itu harus menjadi kebaikan dan kebahagiaan untuk kita. Apabila Eden berbunga kembali ke dunia, hukum kasih Tuhan akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Jadi pada saat kita menurut, maka Tuhan akan menjadikan ini sebagai satu contoh untuk bisa merubah orang lain. Jadi Firdaus yang dipulihkan akan membuat Eden itu kembali berbunga kepada dunia, sehingga melalui Eden yang berbunga itu hukum kasih Tuhan akan dituruti oleh semua orang. Jadi sedang kita diberikan pelajaran bagaimana untuk kita bisa menjadi orang yang memberikan sinar itu sehingga Eden kembali berbunga. Karena melalui kembalinya berbunga Eden, maka hukum kasih Tuhan akan kembali dituruti oleh semua orang. Maka kita akan kembali kepada masa pemulihan sehingga kita kembali hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan menuliskan hukumnya di hati kita untuk kebaikan dan juga kebahagiaan kita sendiri. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa penurutan kepada hukum Tuhan itu adalah hal yang berat untuk kita jalani, tetapi kita harus sadari bahwa itu adalah kebahagiaan dan kebaikan kita, karena Tuhan sedang membuat satu pagar untuk mencegah kehidupan kita dari kejahatan supaya kita tidak jatuh lagi, tetapi kita boleh memiliki hidup yang kekal dan hidup bersama dengan Dia. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.